Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah kita kimia organik hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai aldehida dan keton. Nah, aldehida dan keton ini lazim terdapat dalam makhluk hidup. Salah satunya adalah ada di dalam gula ribosa dan hormon progesteron. Kemudian aldehid dan keton juga digunakan sangat luas baik di bidang industri maupun farmakologi. Karena aldehid yang untuk aldehid yang paling sederhana ini adalah formaldehida atau metanal yang punya nama dagang formalin. Ini biasa digunakan sebagai bahan pengawet karena aldehid ini tahan terhadap bakteri. Kemudian untuk tata nama, jadi untuk penamaan dari aldehida dalam sistem UPEC itu ada akhiran A dari alkana diubah menjadi al. Jadi beda dengan alkohol dan keton, ini membutuhkan penomoran. Kalau untuk tata nama dalam alkana dia tidak membutuhkan penomoran karena gugus CHO yang merupakan gugus fungsi dari aldehid itu harus berada di nomor 1. Nah, untuk penamaan keton ini dilakukan dengan cara mengubah A menjadi on. Kemudian gugus karbonil pada keton ini perlu diberikan nomor, kecuali pada propanon. Contohnya yang bawah ini propanon. Kalau propanon di sini CH3, di sini CH3, otomatis kalau dari sini juga dia nomor 2, kemudian di sini juga nomor 2. Nah, propanon ini merupakan keton yang paling sederhana. Jadi untuk keton ini yang paling sederhananya adalah C3. Ini untuk aldehid, jadi yang di sebelah sini selalu nomor 1. Kemudian kalau misalnya senyawa aldehida siklik ini berupa rantai siklik alifatik maupun aromatik, penamaannya menggunakan akhiran karbaldehida. Contohnya untuk ini nama UPEC-nya etanal, kemudian nama trivialnya adalah asetaldehida. Jadi ini untuk nama trivial. Kemudian ini juga contoh untuk nama UPEC 2 etil 4 metil pentanal. Kemudian aldehid dan keton ini ada beberapa contoh untuk penamaan secara trivialnya. Seperti ini contoh untuk aldehid. Jadi ini metanal. Kemudian untuk nama trivial, nama daging yang sering kita kenal adalah formaldehida atau formalin. Kemudian yang di sini etanal itu asetaldehida. Jadi karbaldehida yang tadi untuk penamaan trivialnya. Kemudian ini ada aldehid yang punya gugus aril ya, aromatik. Ini dinamakan jadi benzena karbaldehida, di mana benzennya ini sebagai substituennya atau benzaldehida. Kemudian ini juga contoh untuk keton. Ini yang paling sederhana ada propanon atau aseton. Ini yang lebih kita kenal ya, kalau di dalam laboratorium digunakan sebagai pelarut. Kemudian untuk ini 2 butanon, jadi untuk trivialnya etil metil keton. Jadi alkil-alkilnya disebutkan terlebih dahulu. Tuh. Kemudian bila gugus karbonil ini yang dijadikan substituen, kalau tadi substituennya ini sebagai gugus utama, kemudian yang lainnya sebagai substituen. Nah, kalau misal dibalik, yang ini yang sebagai substituen, maka akhirannya diganti menjadi il. Contohnya di sini ada asil, kemudian asetil, kemudian formil, kemudian benzoil. Apabila terdapat lebih dari satu gugus karboksil, maka penamaannya memakai awalan di tri, tetra dan seterusnya ya. Di akhir diikuti dengan akhiran on. Jadi yang ini untuk aldehid, ini untuk pentanon atau alkanon atau keton ya. Jadi ini contohnya adalah 2,4 heptadion atau hepta 2,4 dion. D-nya ini sebagai tanda bahwasanya dalam senyawa ini ada 2 gugus ketonnya. Kemudian ini selain ada gugus keton, ada juga alkenal ya, ada rantai 2-nya. Kemudian ini perlu kita beri nomor untuk dua-duanya, di mana di sini untuk alkenanya itu di nomor 4. Kemudian untuk karbonilnya punya ketonnya di nomor 2. Jadi tetap prioritas ini lebih besar daripada ini. Makanya untuk perhitungan dia dari sini supaya si
ke gugus ketonnya ini punya nomor yang kecil. Kemudian untuk sifat fisik dan sifat kimia dari aldehid dan keton ini yang paling berperan menentukan sifat keduanya ini adalah gugus karbonil. Jadi gugus karbonil ini terhibridisasi secara sp2 dihubungkan dengan atom oksigen yang mempunyai ikatan rangkap yang merupakan ikatan sigma, kemudian ikatan pi. Nah, ikatan sigma dari gugus karbonil ini dalam bidang datar dengan sudut ikatan sekitar 120 derajat Celcius ya. Kemudian gugus karbonil ini bersifat polar karena oksigen yang sangat elektronegatif sehingga elektron dalam ikatan pi ini akan tertarik ke oksigennya. Jadi yang ini ya, kalau dia negatif lebih mudah menarik elektron, kemudian menghasilkan ikatan terpolarisasi. Akibatnya adalah nanti di interaksi dipol-dipol. Kalau misalnya interaksi dipol-dipolnya ini tinggi, maka dia nanti akan mempengaruhi titik didihnya. Jadi aldehid dan keton ini akan punya titik didih yang lebih tinggi daripada senyawa lain yang non-polar gitu. Kemudian adanya elektron pada oksigen, elektron tidak berpasangan pada oksigen, maka senyawa karbonil ini bisa membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya dan antar molekul air. Kemudian karena ini bisa membentuk ikatan hidrogen, tadi menambah juga ya untuk titik didihnya lebih tinggi lagi. Nah, jadi senyawa karbonil ini yang bobot molekulnya rendah ini dapat larut di dalam air. Kalau kita bahas sebelumnya itu kalau misalnya makin panjang rantai karbonnya, maka dia makin bersifat hidrofob atau takut air. Jadi untuk aldehid dan keton ini dia bisa membentuk ikatan hidrogen dengan molekul dia sendiri juga dengan air, tetapi dia tidak bisa membentuk dengan senyawa atau molekul yang lain gitu. Makanya itu dia walaupun punya ikatan hidrogen, kemudian ada gugus O yang elektronegatif, tetapi dibandingkan dengan alkohol ini masih lebih rendah titik didihnya. Karena kalau alkohol dia bisa berikatan hidrogen dengan molekul yang lain juga. Kemudian untuk reaksi-reaksi dari aldehida dan keton ini ada 5 reaksi. Yang pertama ada adisi. Nah, adisi ini nanti dibagi jadi 3 atau 4 bagian. Ada dengan H2O. Yang pertama ini jadi kita adisi air terhadap gugus karbonilnya ini hasilnya adalah suatu hidrat atau diol. Jadi alkohol dengan 2 gugus OH. Sebagai contoh di bawahnya ada etanal diadisi dengan H2O menjadi 1,1 etanadiol. Jadi ini jadi punya 2 gugus OH. Kemudian kalau dengan alkohol dia akan membentuk hemiasetal, kemudian direaksikan lagi dengan alkohol dia akan membentuk suatu asetal untuk aldehid. Kemudian kalau untuk keton ditambah dengan alkohol dia akan membentuk hemiketal, kemudian kita tambahkan secara berlebih lagi alkohol dia akan membentuk suatu ketal. Nah, produk adisi dari satu molekul alkohol pada aldehida ini disebut hemiasetal. Jadi ini alkoholnya ya, namanya hemiasetal kalau dia berasal dari aldehida. Kemudian untuk alkohol asetal ini punya yang keton. Nah, reaksi ini semuanya dapat terjadi kalau misalnya kita pakai katalis asam kuat. Kemudian dengan hidrogen sianida dia akan menghasilkan suatu sianohidrin. Jadi ini merupakan senyawa antara sebelum dia menghasilkan produk akhir. Nah, karena gugus CN pada sianohidrin ini dapat dihidrolisis menjadi karboksil, jadi yang ini nanti bisa dihidrolisis menjadi karboksil atau ester. Nah, gugus OH dalam sianohidrin ini lebih reaktif dibandingkan OH dengan alkohol. Kemudian gugus OH di sianohidrin ini dapat disubstitusi oleh amonia sehingga dapat menghasilkan gugus amino. Nah, ini ya contohnya untuk aldehid dan keton ini produk antaranya sianohidrin, kemudian kita tambahkan lagi sehingga dia dapat asam karboksilat di sini. Kemudian asam karboksilat ini di sini ya ada asam karboksilat.
gugus asam karboksilat yang ini COOH, kemudian di sini juga ada alkohol. Kemudian pembentukan asam amino ini dari adisi karbonil CN. Nah, kita lanjutkan reaksinya. Jadi dia dari ini ya, sini CN, kemudian dalam kondisi basah ini menjadi NH2, kemudian kalau kita adisi lagi dengan H2O dia akan membentuk asam amino di sini. Jadi OH-nya sebagai leaving group, jadi gugus perginya, kemudian NH3-nya ini masuk ke dalam struktur ini. Kemudian dengan reagen Necia Grignard atau biasanya RMGX ya, dimana R-nya ini alkil, kemudian Mg-nya magnesium, X-nya adalah halida. Jadi dia nanti seperti disisipin itu sama reagen Necia Grignard ini sudah dibahas di pertemuan untuk alkohol dan ether, pakai ini juga. Kemudian yang kedua ada adisi eliminasi aldehida dan keton. Jadi reaksi yang terjadi pada aldehida dan keton ini diawali dengan adisi, kemudian nanti dilanjutkan dengan eliminasi air atau molekul kecil lain. Nah, untuk menghasilkan suatu produk ikatan rangkap yang dinamakan imina yang ini. Jadi kita adisi eliminasi keton. Jadi ini produk yang diinginkan kalau misalnya kita mau mereaksikan adisi eliminasi dari aldehida dan keton. Kemudian yang ketiga ada reduksi aldehida dan keton. Ini kalau misalnya hidrogenasi, jadi hidrogenasi ya, gugus karbon yang diperlukan kalor dan tekanan jadi di sini ada sikloheksanon, kemudian dihidrogenasi dengan katalis Ni pada tekanan dan suhu yang diatur ya, ini akan menghasilkan sikloheksanol. Kemudian apabila dalam sebuah struktur terdapat ikatan rangkap dan gugus karbonil, maka ikatan rangkap dapat dihidrogenasi atau keduanya memiliki ikatan rangkap maupun gugus karbonilnya dapat direduksi. Jadi ini misalnya ini ada dua, ada yang punya ikatan rangkap nih, yang tadi keton tapi di sininya mungkin ada ikatan rangkap ya, atau yang lurus juga, pokoknya dia punya dua gugus, satunya keton, satunya ikatan rangkap, maka bisa jadi dua-duanya ini dihidrogenasi jadinya gitu. Kalau misalnya ini mungkin perlu proses penanganan lebih lanjut melalui proses isolasi. Selanjutnya ada hidrida logam. Jadi kalau untuk reduksi hidrida logam ini dapat digunakan seperti kemarin LiAlH4 atau natrium borohidrida NaBH4. Ini yang paling umum dipakai untuk suatu reaksi. Kemudian di sini ada contohnya, ada 2 butanon, kemudian kita hidrida logam dengan LiAlH4, kemudian H2O dan H+. Jadi dalam suasana asam dia akan menghasilkan 2 butanol. Nah, untuk oksidasi aldehida dan keton, jadi untuk aldehida atau ini contohnya di sini propanol ya. Propanol dioksidasi, kemudian dalam katalis KMnO4 dia akan membentuk asam propanoat. Jadi kalau aldehid dioksidasi jadinya adalah asam karboksilat. Kemudian kalau untuk keton dia tidak akan mengalami reaksi reduksi, jadi tidak akan ada perubahan kalau untuk keton untuk dioksidasi. Nah, yang terakhir ini ada dengan reagnesia Tollens ya. Jadi dilakukan untuk mengidentifikasi suatu senyawa aldehid. Nah, kalau misalnya dia aldehidnya positif, dia akan membentuk cermin perak. Sedangkan kalau misalnya keton dia tidak akan memberikan reaksi. Jadi ini paling cocok digunakan untuk aldehid ya. Contohnya di situ ada ini, yang ini cermin perak ini, kemudian RCOH ini aldehid ditambah dengan AgNH3 2 kali plus, hasilnya adalah ini produk antaranya RCO min ditambah dengan cermin perak dari Ag-nya. Nah, untuk pembuatan aldehid dan keton ini yang paling lazim digunakan itu adalah oksidasi dari alkoholnya. Nah, oksidasi alkohol primer ini akan menghasilkan aldehid, tapi kalau oksidasi alkohol sekunder dia akan menghasilkan keton. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ada 1 propanol, kemudian kita reaksikan dengan kromat ini, kemudian dengan piridin juga.
maka dia akan membentuk propanal di sini ya. Kemudian untuk penggunaan aldehyda dan keton ini di suhu rendah, misalnya formaldehyde yang tidak kita bahas tadi itu digunakan sebagai pengawet ya. Kemudian aseton yang tadi itu digunakan sebagai bahan pelarut di dalam laboratorium. Nah, untuk asetaldehyda ini cukup berharga karena asetaldehyda itu adalah zat antara. Nah, digunakannya nanti untuk sintesis asam asetat dan anhidrida asetat. Kemudian pemberian digunakan juga sebagai pemberi aroma. Nah, keton ini punya aroma yang menarik. Sebagai contoh ini ada vanilin ya yang sering kita pakai buat bikin kuah itu wanginya. Oke, demikian penjelasan saya mengenai aldehyda dan keton. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.